Halo semuanya, saya Kayla Sania Pemana dengan nomor pokok mahasiswa 023124052 dari kelas 4D. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap brand fashion Cotton ini, yang dimana menganalisis komunikasi pemasaran Cotton Inc. pada era digital 4.0. Nah, presentasi ini tuh merupakan bagian dari evaluasi tengah semester mata kuliah Marketing Communication. Oke, next di sini ada about Cotton Ink. Oke. Jadi, Cotton Ink itu merupakan brand fashion lokal Indonesia yang didirikan pada tahun 2008 oleh Ria Sarwono dan juga Karlin Daryanto, yang dimana awalnya brand ini tuh berkembang melalui platform digital atau e-commerce yang menjadikannya sebagai salah satu pionir brand lokal di ranah digital. Produk yang ditawarkan itu hanya berfokus pada pakaian wanita ready to wear dengan konsep casual, modern, dan juga nyaman. Namun tetap stylish. Yang dimana Cotton Ink sendiri juga memiliki keunggulan yang terletak pada konsistensi inovasi, seperti merilis koleksi baru setiap minggunya dan juga melakukan kolaborasi dengan tokoh publik, yang dimana saat ini itu Cotton Ink sudah berkembang dari bisnis rumahan menjadi brand retail nasional, bahkan menjangkau pasar internasional. Next, di sini ada pada tahap selanjutnya, di sini itu ada pada tahap selecting a value, yang dimana Cotton Ink ini tuh menggunakan segmentasi yang cukup lengkap. Oke. Yang pertama itu dari segi geografis, yang dimana mereka itu berpusat di Indonesia, namun sudah menjangkau negara seperti Malaysia, Singapura, dan juga Australia. Dari sisi demografis, targetnya itu adalah wanita usia 18 tahun sampai 40 tahun. Dengan pembagian lini produk yang lebih spesifik, seperti Cotton Ink dari mulai 18 sampai 25 tahun, dan juga Cotton Ink Studio itu dari usia 25 tahun sampai 35 tahun lebih, ya, 40 tahunan. Jadi dengan pembagian ini tuh bisa lebih menjangkau dan juga terbagi secara spesifik gitu ya. Secara behave, mereka itu menyasar konsumen aktif secara digital dan juga mengikuti tren. Sedangkan secara psikografik, target itu adalah wanita dengan gaya casual tapi tetap ingin tampil unik dan juga stylish. Yang dimana segmentasi ini tuh menunjukkan bahwa Cotton Ink itu sangat memahami karakter konsumen. Oke, baik. Untuk target market Cotton Ink sendiri itu, dia itu adalah wanita modern yang mencari keseimbangan antara kenyamanan, desain yang unik, dan juga harga yang sesuai kualitas. Artinya, mereka itu tidak hanya menjual produk, tetapi juga value berupa lifestyle yang relatable dengan konsumen. Oke, next di sini tuh ada providing value. Dari segi USP-nya itu, di sini ada 4. Oke, dari segi USP, Cotton Ink sendiri itu memiliki beberapa keunggulan utama. Dari sisi quality, mereka itu menggunakan material yang nyaman dan juga berkualitas. Dari service, mereka itu menghadirkan pengalaman belanja yang seamless, e-commerce. Dari price, mereka itu berada di segmen mid-range yang dianggap worth it, sekitar 300 ke atas. Kayak gitu. Dari segi speed, mereka itu sangat responsif terhadap tren, terbukti dari koleksinya yang selalu update setiap minggunya. Yang tadi sudah dijelaskan di awal. Hal ini tuh menunjukkan positioning mereka sebagai brand yang relevan dan juga adaptif. Baik, selanjutnya itu di sini dari marketing mix 70. Jadi untuk marketing Make 7P ini tuh produknya mereka itu mencakup pakaian wanita, activewear hingga koleksi lain kain Nusantara. Sekarang itu juga menambah koleksi
ada pada segmen pria dan juga anak. Dari segi price, mereka itu berada di kategori menengah karena dari range harga 300 ke atas kayak gitu ya. Untuk place, dia itu dilakukan melalui e-commerce dan juga toko fisik seperti di mall-mall besar seperti ini. Yang selanjutnya itu ada promotion yang dilakukan melalui media sosial, digital campaign, dan juga kolaborasi dengan public figure. Next itu ada people, yang dimana melibatkan influencer dan juga selebriti yang sesuai dengan segmen pasar. Dari segi proses, itu Cotton Ink menunjukkan sistem pemesanan dan juga distribusi yang sangat efisien. Dan yang terakhir, dari segi physical evidence, terlihat dari desain toko yang estetik dan juga packaging yang mencerminkan brand image. Jadi, semua elemen itu memperkuat pengalaman konsumen secara keseluruhan dan juga apa ya, mengintegrasikan antara online dan juga offline marketing. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu ada communicating value, yang gimana dalam tahap ini Patent Inc. sendiri itu dia itu sangat aktif menggunakan strategi kolaborasi. Contohnya, pada anniversary ke-10 mereka, mereka itu melakukan kolaborasi dengan Isyana Sarasvati, Vanessa Priscilla, Dian Sastrowardoyo, dan juga Raisa. Kolaborasi ini tuh dipromosikan secara masif di media sosial, yang dimana strategi ini tuh efektif karena mampu membangun trust dan juga menciptakan social buzz. Untuk dari segi contohnya itu seperti ya tadi kayak Cotton Ink dan juga Isyana dan juga Vanessa, Cotton Ink Isyana dan juga Vanessa, yang dimana menunjukkan bagaimana brand memanfaatkan influencer marketing. Jadi pendekatan itu tidak hanya meningkatkan awareness, tapi juga memperluas jangkauan pasar melalui fanbase dari masing-masing toko. Tuh. Oke, yang selanjutnya itu ada type of collaborator. Yang pertama itu ada blocking content. Jadi dari artikel yang dibahas ini tuh terlihat bahwa Cotton ini tuh menggunakan kolaborator sebagai strategi utama untuk menarik berbagai segmen. Dengan menggandeng beberapa selebritis sekaligus, mereka bisa menjangkau audiens yang lebih luas dan juga beragam. Ini link dapat diakses di sini ya. Seperti itu. Oke, next. Itu ada built-in content atau or product knowledge. Jadi pada strategi built-in content ini tuh kolaborator tidak hanya mempromosikan, tapi juga memperagakan produk secara langsung. Hal ini tuh membantu konsumen memahami produk secara lebih jelas, baik dari segi desain maupun fungsi. Dan konten ini tuh bersifat informatif sekaligus persuasif. Karena dalam video TikTok ini, eh, influencer tersebut itu menjelaskan apa namanya produk Cotton Ink secara jelas seperti itu. Ini di sini akses linknya dapat diakses di sini ya. Untuk selanjutnya itu ada product placement. Cotton Ink juga menggunakan product placement, misalnya itu dalam acara seperti Jakarta Fashion Week, yang dimana produknya itu ditampilkan secara natural saat digunakan oleh pembicara. Seperti ini. Ini adalah salah satu founder dari Cotton Ink sendiri yang menggunakan salah satu produk mereka, yang dimana strategi ini tuh sangat efektif karena tidak terasa seperti iklan, tapi juga tetap membangun kredibilitas brand tersebut. Oke, baik, yang selanjutnya di sini ada product usage. Jadi dalam product usage tersendiri, ini tuh ya, influencer menampilkan outfit terpenting dalam aktivitas sehari-hari seperti OOTD, outfit of the day. Jadi meskipun tanpa penjelasan verbal, visual yang ditampilkan itu sudah cukup untuk menunjukkan value dari produk tersebut. Jadi itu adalah contoh strategi soft selling yang sangat efektif di era digital.
Oke, baik. Sebagai kesimpulan, Cotton ini tuh berhasil memanfaatkan komunikasi pemasaran digital dengan sangat baik. Mulai dari segmentasi yang jelas, value proposition yang kuat, hingga strategi promosi berbasis kolaborasi dan konten digital. Yang dimana hal ini tuh membuat Cotton Inc. tetap relevan dan juga kompetitif di era digital 4.0. Baik, terima kasih.